Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang CRM dalam aplikasi HubSpot untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang terdiri dari saya, Fastabikul Khairat, dan teman saya, Nasiwa Salsabila Putri, Meliarnis, Putri Ayu Lestari, Siti Agustina, Alia Rahayu, dan Natasha Delvia. Apa itu CRM? CRM adalah Customer Relationship Management, sebuah sistem yang digunakan untuk membantu bisnis dalam mengelola hubungan dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Tujuan dari penerapan sistem CRM untuk meningkatkan layanan pelanggan serta mendorong pertumbuhan penjualan. Sistem CRM dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi seperti situs web, email, telepon, chat, maupun media sosial. Data tersebut kemudian tersimpan di database terpusat dan dapat diakses oleh banyak tim dalam suatu organisasi atau bisnis. Integrasi data yang terpusat membuat sistem CRM menjadi solusi bisnis dalam mempercepat penjualan, memudahkan aktivitas pemasaran, dan membantu layanan pelanggan yang solutif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fungsi CRM dalam bisnis ada 3. Yang pertama, efisien dalam penggunaan anggaran perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, kegiatan operasional semakin efektif. Contoh CRM ada 3. Yang pertama, contoh CRM pada website perusahaan. Yang kedua, penerapan CRM pada email perusahaan. Yang ketiga, contoh CRM pada penjualan dan customer service. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Meli. Baik, selanjutnya ada karir seorang CRM spesialis. Di sini ada CRM analisis atau CRM apps. Lalu ada CRM spesialis atau CRM asosiat. Lalu CRM asosiat CRM lead. Seorang CRM juga bisa merambah divisi lain seperti campaign manager, marketing branding, product manager, UX researcher, dan lain sebagainya. HubSpot CRM. Apa itu HubSpot? HubSpot yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh Brian Halligan dan Dharmesh Shah. Awalnya dikenal sebagai penyedia layanan otomatis marketing. Namun, dengan berjalannya waktu, platform ini berkembang menjadi CRM yang lengkap dan serbaguna. Tujuan HubSpot adalah membantu bisnis membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka melalui pendekatan yang terarah dan terukur. Selanjutnya dijelaskan oleh Fitur-fitur yang ditawarkan HubSpot. 1. Manajemen kontak yang terpusat. 2. Manajemen penjualan dan pipeline. 3. Otomatisasi marketing. 4. Analitik dan pelaporan. 5. Pengelolaan proyek dan tugas. 6. Pelayanan pelanggan dan dukungan. 7. Integrasi dengan platform dan alat marketing. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Putri. Contoh cara menggunakan HubSpot. 1. E-commerce. 2. Bisnis layanan profesional. 3. Perusahaan teknologi. 4. Startup. Solusi untuk sosial CRM dengan mengintegrasikan HubSpot. 1. Sinkronisasikan data yang mulus. 2. Pelacakan integrasi pelanggan. 3. Otomatisasi proses bisnis. 4. Segmentasi pelanggan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Delvia. Kelebihan HubSpot yaitu yang pertama, platform terpadu. Yang kedua, gratis untuk digunakan. Yang ketiga, integrasi yang kuat. Yang keempat, user-friendly. Yang kelima, pemantauan dan analitik yang kuat. Yang keenam, personalisasi dan segmentasi. Yang ketujuh, peningkatan kolaborasi. Kekurangan HubSpot yang pertama itu keterbatasan pada versi gratis. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, keterbatasan integrasi pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Kesimpulannya, HubSpot adalah solusi yang kuat dan terpercaya bagi perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan. Jadi, untuk menggunakan aplikasi CRM HubSpot ini, kita bisa menggunakan browser di Chrome. Dan jika belum mempunyai akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu di sign up ini. Jika sudah, bisa langsung memasukkan alamat email yang sudah terdaftar dan masukkan kode passwordnya. Dan di layar menu utamanya akan ditampilkan yaitu service atau tata cara penggunaan HubSpot. Ini ada fitur kontak, conversation, marketing, sales, service, automation, report, dan public.
setting dan juga pencarian. Untuk pertama, kita membuka fitur kontak. Fitur kontak ini yaitu fitur kontak antar pegawai atau antar anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan fitur yang kedua yaitu fitur komponen, yaitu antar perusahaan. Untuk pertama, kita menambahkan fitur kontak terlebih dahulu di pojok kanan atas. Terdapat create kontak, kita klik kemudian kita masukkan email antara anggota atau seseorang yang ingin dihubungi, lalu masukkan nama. Jika kontak owner ini yaitu kontak orang yang ingin kita kirim email atau kirim pesan. Jika masih belum ada, kita bisa klik create kontak dan otomatis di sini akan tampil yaitu nama kita masukkan tadi. Pada fitur kontak ini terdapat activity, notes, calls, email, text, dan meeting. Di dalam aktivitas ini, semua fitur akan ditampilkan pada kontak yang dibuat dan terdapat tanggalnya dan waktunya. Selanjutnya, jika kita ingin memberi tugas pada perusahaan yang telah kita buat, bisa klik tugas, lalu buat tugas, kemudian masukkan tugas Anda. Misalkan menyelesaikan proyek, lalu catatan. Masukkan pesan yang ingin disampaikan terkait proyek tersebut, bisa proyek atau proyek dan lain sebagainya. Di sini terdapat fitur batas waktu. Jika ingin mengubah batas waktunya, yaitu deadline, bisa diklik sesuai keinginan. Dan di sini juga kita bisa mengubah kapan batas terakhir jamnya. Kemudian ada pengingat email dan langsung saja simpan tugas. Di sini akan muncul keterangan tugas, yaitu menyelesaikan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, kemudian jika ingin mengadakan rapat, kita bisa klik buat rapat dan masukkan hal apa yang ingin ditemui. Misalkan tentang proyek, kemudian jenis rapatnya, kemudian peserta rapatnya, waktu, dan durasi yang diinginkan. Jelaskan pertemuan Anda, dan mungkin ini bisa memudahkan kita untuk menjelaskan apa saja yang ingin dibahas, misalkan tentang keuangan perusahaan, dan klik menyimpan, dan otomatis muncul tentang pertemuan rapat yang dibuat tadi. Kemudian penjelasan tentang inbox atau kotak masuk. Di kotak masuk ini kita bisa menerima sebuah pesan melalui email, chat, forms, atau Facebook Messenger. Selanjutnya ada di marketing, ada fitur iklan. Jadi di X ini kita bisa mengiklankan perusahaan kita, tapi poinnya di sini kita harus premium dulu dalam APK HubSpot tersebut. Lalu ada fitur email, landing pages, sosial, SEO, dan forms. Lalu di bagian sales ada deals. Dan di menu deals ini sebelumnya kita sudah buat kesepakatan, yaitu rapat harian. Jika ingin membuat kesepakatan baru, klik di pojok kanan atas, lalu kita tinggal ketik nama kesepakatan saja. Misal rapat bulanan. Lalu tahap kesepakatan presentasi dijadwalkan. Lalu kita masukkan jumlah orangnya. Lalu kita pilih tanggal yang diinginkan. Jenis penawarannya yaitu jenis baru,
untuk perusahaannya bisa dicari, lalu klik memuat, dan ketika sudah diklik simpan, otomatis langsung akan tersimpan di bagian kesempatan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang setting. Di setting ini terdapat setting akun dan juga bisa mengganti nama, lalu ada settingan bahasa, format, tanggal, dan nomor telepon. Lalu lanjut ke setting notifikasi. Dan di sini Anda bisa menyeting notifikasi apa saja yang bisa kalian dapat di setting ini. Yang sudah tertera di awal, yang di kotak masuknya, lalu yang terakhir ada security. Anda bisa mengganti alamat email, kata sandi, dan juga nomor HP. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Notifikasi ini berfungsi untuk mengingatkan kita apa saja, misalkan pada tugas yang masuk, otomatis akan muncul di sini pada fitur notifikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu ada yang namanya cocktail. Lalu kita bisa isi nama di bagian profil dan preferensi, dan akan masuk di menu setting, dan akun penagihan, kemudian akademik HubSpot, harga dan fitur, pembaruan produk, dan pelatihan pelayanan, dan yang terakhir yaitu keluar. Jika kita ingin mengganti akun, kita bisa mengklik salah satu fitur yang akan menuju ke halaman utama. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai aplikasi HubSpot. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan jelas. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.